Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliani. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah embriologi yang diampu oleh Ibu Sari Indriani, SPD, MPD. Langsung saja untuk soal yang pertama, yakni jelaskan salah satu contoh cara reproduksi pada vertebrata. Nah, adapun untuk reproduksi vertebrata ini terjadi secara generatif, yaitu pembuahan didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Fertilisasi yang terjadi pada hewan vertebrata itu dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pada mekanisme fertilisasi internal inilah hewan akan dilengkapi dengan alat kopulasi. Untuk reproduksi vertebrata secara generatif itu terbagi menjadi tiga, yakni ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ovipar sendiri seperti yang kita ketahui sebelumnya ialah telur, yang mana embrio itu tumbuh di luar tubuh induk atau dalam telur. Embrio akan memperoleh makanan yang berasal dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Umumnya tidak mengandung, melainkan mengerami telurnya hingga menetas. Kemudian hewan-hewan ovipar ini tidak mempunyai kelenjar susu, contohnya seperti ayam, angsa, bebek, burung, dan lain-lain. Kemudian untuk vivipar, yakni janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Nah, makanan janin diperoleh dari induk janin, ya dari dalam tubuh induknya. Nah, mempunyai kelenjar susu serta menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar ini yakni anjing, kucing, kuda, monyet, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir untuk opovivipar itu zigot tumbuh menjadi embrio di dalam, kemudian terus berkembang menetas di dalam tubuh induknya juga. Embrio memperoleh makanan berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Pada umumnya tidak memiliki kelenjar susu, keturunannya keluar dengan proses melahirkan. Kemudian soal yang nomor 2, yakni jelaskan dengan bagan proses oogenesis. Sebagaimana yang terlihat pada bagan, oosit primer atau oositogenesis ini selesai sebelum bayi wanita lahir. Oosit primer tersebut akan menjalani proses oogenesis atau pembentukan sel telur saat masuk ke dalam masa pubertas, yaitu di mana wanita pertama kali mengalami menstruasi. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menjadi 2 sel anak bersifat haploid atau setengah kromosom induk, yaitu satu sel oosit sekunder yang besar dan satu sel badan polar atau polar body yang lebih kecil. Kedua sel tersebut kemudian membelah lagi secara meiosis 2, namun hanya berhenti hingga tahap metafase 2. Meiosis 2 tersebut menghasilkan satu ootit dan 3 sel badan kutub. Namun ketiga badan kutub tidak memiliki kemampuan untuk dibuahi, karena hanya digunakan untuk membuang set kromosom haploid ekstra yang dihasilkan oleh meiosis tadi. Semua sitoplasma akan berada dalam sel telur dan inti sel badan kutub akan dihancurkan. Jadi walaupun oogenesis ini menggunakan pembelahan secara meiosis, satu oosit primer hanya akan menghasilkan satu ootit. Ootit kemudian akan berkembang menjadi satu sel telur yang matang dan dibawa ke tuba Pavlovi untuk kemudian dibuahi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yakni jelaskan salah satu proses fertilisasi pada vertebrata. Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur dari wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot.
Kemudian, tempat terjadinya fertilisasi pada manusia ada di tuba falopi wanita atau bisa juga disebut oviduk. Salah satu dari proses fertilisasi yakni difusi sperma dan ovum. Saat sel telur teraktivasi, maka dinding sel telur akan terbentengi dari sel sperma yang lain. Nantinya akan terbentuk pronukleus jantan di dalam kepala sel sperma dan juga pronukleus betina. Nantinya juga akan ada pembentukan pronukleus jantan dan betina yang akan mengalami singami atau penyatuan kedua sel. Penyatuan tersebut akan mengalami difusi dan itulah proses fertilisasi. Kemudian soal selanjutnya nomor 4 yakni jelaskan proses organogenesis. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio menjadi janin atau fetus. Kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik sebagai keluarga hewan dalam satu spesies. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan tahap gastrula. Tahap selanjutnya setelah tahap gastrula inilah yang disebut dengan tahap organogenesis, yang mana tahap ini berkembang dari 3 lapisan gastrula. Lapisan ektoderm itu merupakan lapisan terluar yang mana lapisan ini akan berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera pada organisme tersebut. Kemudian lapisan mesoderm itu berada pada lapisan tengah yang kemudian akan berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Kemudian untuk lapisan yang terakhir yaitu lapisan endoderm. Lapisan ini adalah lapisan terdalam yang mana lapisan ini akan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Kemudian untuk soal yang nomor 5 yakni jelaskan tentang teratologi. Teratologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek toksis terhadap malformasi atau cacat pada embrio. Ilmu ini mempelajari tentang penyebab, mekanisme, dan wujud suatu pengaruh dari toksis terhadap perkembangan suatu organisme pada tahap embrional. Kemudian soal nomor 6 yakni jelaskan tentang proses regenerasi pada vertebrat. Proses regenerasi jaringan merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini dikendalikan oleh berbagai gen dan melibatkan polimerasi sel, migrasi sel, molekul protein, dan diferensiasi sel yang terkoordinasi satu sama lain. Pada proses regenerasi terjadi peningkatan metabolisme, peningkatan kebutuhan akan energi, serta peningkatan keperluan akan oksigen. Tingginya kebutuhan akan oksigen yang tidak seimbang dengan kadar oksigen dalam jaringan itu menyebabkan jaringan mengalami keadaan hipoksia relatif. Di sini saya mengambil contoh dari hewan cicak. Cicak ini merupakan hewan vertebrata termasuk reptil yang berdaya regenerasi tinggi pada ekornya khususnya, dan paling dekat kekerabatannya dengan manusia dibandingkan vertebrata lain yang mempunyai daya regenerasi tinggi. Organ ekor pada cicak ini merupakan gambaran jaringan lengkap yang mengalami regenerasi. Kemudian untuk soal yang terakhir yakni jelaskan salah satu contoh metamorfosis pada vertebrata. Salah satu contoh metamorfosis pada vertebrata yakni pada katak, yang mana katak sendiri seperti yang kita ketahui merupakan hewan yang termasuk dalam golongan amfibi. Metamorfosis yang terjadi pada katak adalah metamorfosis tidak sempurna karena tidak melibatkan fase pupa atau kepompong. Adapun 4 fase metamorfosis dari katak sendiri yakni fase yang pertama yaitu telur. Seekor katak memulai hidupnya sebagai telur yang telah dibuahi. Telur-telur tersebut dikeluarkan oleh katak betina dalam jumlah banyak di lingkungan yang memiliki sumber air seperti kolam. Telur itu akan
mengapung di atas air dalam kumpulan gelatin atau jelly yang disebut juga dengan cluster. Kemudian pada fase kedua, metamorfosis katak itu adalah kecebong. Ketika kecebong menetas, ia lebih mirip ikan daripada katak. Ia tidak memiliki kaki dan memiliki insang sehingga ia dapat bernapas di dalam air. Kecebong juga memiliki ekor yang berfungsi mirip seperti sirip ikan yang memungkinkannya untuk berenang. Kemudian pada fase ketiga yakni katak muda. Setelah kecebong menumbuhkan 2 kaki belakang dan 2 kaki depannya, ekornya yang panjang perlahan menjadi lebih pendek. Hal tersebut terjadi karena kecebong menggunakan nutrisi yang tersimpan di ekornya sebagai makanan. Jadi sampai ekornya benar-benar hilang, ia tidak perlu mencari makan lagi. Kemudian untuk fase keempat, metamorfosis katak yakni katak dewasa. Ekor katak pada akhirnya akan hilang sama sekali. Berudu yang tadinya herbivora akan berubah menjadi katak dewasa karnivora dengan memakan serangga, siput, atau cacing untuk bertahan hidup. Proses transformasi katak muda hingga menjadi katak dewasa ini berangsur-angsur sekitar 2-4 tahun. Nah, katak dewasa kemudian bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Demikianlah video ini dibuat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.